Posisinya itu saya bangun jam 3. Saya break syuting jam 2, saya tidur bangun jam 3. Itu badan saya tiba-tiba panas demam. Panas demam tinggi banget demam saya. Pas dibangunin saya tuh udah ngelihat sosok di depan saya. Di depan saya tuh orang gede, tinggi. Kukunya panjang. Terus saya kagak ngeliat mukanya dulu. Pas dia nunduk ke bawah. Terus matanya merah dulu. Yaudah yuk syuting lagi, kata saya gitu kan. Oke, syuting lagi yuk, tadi standby, kata dia gitu. Sosok nenek-nenek nyamperin saya. Nyamperin, bener-bener nyamperin. Itu nggak tahu itu makhluk halus, nggak tahu itu manusia. Dia itu rambutnya putih, kayak pakai baju kebaya zaman dulu gimana. Dia ngomong, jangan di sini, ini rumah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Vika Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat beliau syuting di daerah Kuningan. Langsung aja sebelah gue udah ada Mbak Riri. Selamat malam Mbak Riri. Selamat malam kakak. Sehat Mbak Riri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini kan Mbak mencerita tentang pengalamannya ya waktu syuting film nih Mbak ya? Iya, syuting film horor. Nah itu di daerah Kuningan mananya nih? Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat. Itu tempatnya apa sih? Tempat hutan atau? Dia itu kayak pendopo gitu. Pendopo. Pendopo itu berarti kayak apa ya? Kayak rumah-rumah tua. Oh, rumah tua. Itu emang rumah kosong? Dia itu rumah kosong. Dia buat orangnya pada lokasi syuting aja di situ. Jauh dari rumah warga. Nah di sana nginep atau cuma berapa hari doang? Itu sekitar 2 bulan, pengen 2 bulan gitu. 2 bulan. 2 bulan? Berarti standby di sana? Iya, standby di sana. Ada ininya berarti ada apa kayak tempat ininya lah ya, mesnya gitu tempat, ya? penginapan gitu. Itu pendoponya itu tempat penginapan kita. Oh, oke. Berapa orang di sana yang stay? Stay itu sekitar ada 35 orang. Lumayan banyak ya. Iya. Nah yang ngalamin horor ini Mbak doang atau banyak orang-orang yang lain juga? Semua kru pemain itu ngalamin semua, bukan saya doang. Tapi yang dicecer itu, yang lebih ekstrim itu cuman saya doang. Enggak juga ya, berarti lama juga. Kirain itu berapa hari doang gitu ya. Oh, enggak. Standby situ lama juga. Dari pertama saya datang juga udah ekstrim banget. Tuh kacau. Ya udah, untuk kelengkapannya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya. Iya siap. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Mbak Riri, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Riri di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan narasumber horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak Riri, jadi gimana nih ceritanya? Ceritanya itu saya kan pertama kan syuting film komedi. Syuting film komedi itu saya itu dari tahun 2022. Komedi itu 2022 pindah ke horor. Ke horor itu baru mau jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun ke horor. Nah, saya di calling itu ke daerah katanya Kuningan, Jawa Barat. Saya mikir dong, kayak horor nih, ya kan? Kayaknya tuh ekstrim banget, maksudnya tuh serem namanya horor ya kan. Beda sama komedi. Komedi kan ada yang ketawa-ketawa lucu-lucunya gitu ya Kak. Jadi saya cobalah gitu. Saya kan orangnya itu pengen ibaratnya yang suasana baru gitu, suasana baru. Nah, saya berangkat itu di bulan Februari. Di bulan Februari itu saya berangkat. Di bulan Februari tanggal 25 berangkat. Nah, terus sekitar 2 bulanan saya di sana kan berangkat itu perjalanan itu aman. Aman banget, aman. Dari
studio ke Kuningan Jawa Barat aman. Pas nyampe masuk tuh pendopo, ya kan pada istirahat, ya kan pada ada yang di luar nih, ada yang di luar, ada yang itu. Nah saya lagi namanya habis turun dari mobil kan capek, ya kan. Saya tiduran. Tiba-tiba tuh kayak kursi yang saya tidurin digeret, geret. Kata saya, siapa sih iseng banget? Kata saya gitu kan. Tuh baru saya tuh ngalamin tuh. Siapa sih yang iseng banget? Semua tuh kru-kru di luar, di depan lagi pada ya namanya ngopi lah, pada semuanya istirahat. Iseng banget. Nah, saya kagak positif ibaratnya udah ekstrim kayak gitu kan, udah serem enggak. Saya lanjut lagi. Saya ke kamar mandi tuh udah mau mulai syuting, ke kamar mandi make up ya kan, saya make cuci muka di kamar mandi. Kok kamar mandi kan orang kan pada warawiri kamar mandi kan aman dong, air. Nah, saya kecuci muka, pas saya mau nganuin air, mati tuh air. Mati, air nggak bisa dihidupin sama saya. Pas saya panggil teman saya, bang, tolong dong bang, hidupin kerannya. Gue baru make, aman-aman aja kagak mati, kata dia gitu. Lu udah lama kali, baru berapa menit gue baru keluar dari kamar mandi. Kagak bisa bang, ini mata udah perih banget, gitu kan. Ya udah tuh dihidupin sama dia, nyala, sama saya nggak nyala. Wah, udah pikiran saya tuh udah kemana-mana pikiran saya. Oke tuh, lanjut syuting. Kebetulan tuh lokasi itu pohon bambu semua. Pohon bambu semua, kamera, lampu LED tinggi semua, standby. Tiba-tiba ada sosok cewek lewat di belakang kamera. Kameramen itu kagak tahu, saya yang ketahu. Di belakang kameramen itu sosok cewek lewat. Saya break dong. Udah saya syuting tuh, lanjutin syuting, aman lagi. Saya break, duduk lagi. Yang jadi pocong itu kan teman saya nih. Yang pocong teman saya nih. Gitanya kan dia lagi syuting nih pocong. Saya kagak tahu kalau dia ke kamar mandi. Saya kagak tahu dong ke kamar mandi. Tiba-tiba saya kayak dia usil sama saya. Apaan sih lu? Gue lagi dulu deh. Gue lagi ngapalin naskah dulu nih, ya kan. Terus ibaratnya saya, udah sono Pak, bang, gak usah ganggu-ganggu gue. Gue lagi ngapalin naskah, gitu kan. Saya dorong. Kalau orang jatuh kan dorong ke bawah. Kalau dia enggak, dia langsung hilang. Saya kabur dong, saya ngibrit. Kabur, bang mau tolongin. Apaan sih, kata dia gitu kan. Tolong, itu si bang itu bukannya tadi di situ. Siapa, kata dia gitu kan. Itu yang jadi pocong, kata dia gitu kan. Lah orang di kamar mandi, iya. Lah tadi gue ngomong sama siapa, kata dia, saya gituin kan. Gue ngomong sama siapa ya di situ ya bang. Lah emang lu ngomong sama siapa? Lu dari tadi kan lu ngomong sih, gua liatin, kata dia gitu kan. Gua kira emang lu ngomong ibaratnya lu ngapalin naskah ya kan. Pas saya itu bener teman saya tuh datang dari kamar mandi. Ngapa, kata dia gitu kan. Kok habis dari kamar mandi? Lah tadi gua ngomong sama siapa ya? Orang mukanya mirip lu, gitu-gituin kan. Mirip gua, kata dia gitu kan. Iya mirip, kata dia gitu kan. Tuh udah tuh, saya udah merinding semua tuh. Bulu kuduk saya udah merinding. Break. Ya lagi, syuting, pindah lokasi dong. Pas banget itu di belakang kuburan. Posisinya itu, kameramen itu kan, yang dua di sana, yang dua di sana. Okay. Ya, nah tengah-tengah dong. Ada sosok nenek-nenek tua, bongkok. Di belakang kameramen? Nenek-nenek tua, bongkok. Di belakang kameramen itu. Nenek-nenek itu ngomong, kayak pakai bahasa Sunda, Kak. Pakai bahasa Sunda ngomongnya, pergi, jangan di sini gitu. Pergi, jangan di sini. Jadi itu nenek-nenek itu kayak udah ngasih kode ke kita suruh nggak boleh syuting di sini gitu. Nah pas habis itu kata nenek itu kan ngilang dong. Saya ngomong sama sutradara saya, udah izin belum sih Pak di sini? Udah aman, kata dia gitu kan. Yakin? Udah aman. Tadi ada sosok nenek-nenek, nggak ada nenek-nenek di sini mah aman udah, kata dia gitu. Udah izin semuanya, kata dia gitu.
Oh yaudah, saya ikutin tuh syuting lagi. Pas saya ikutin syuting lagi, kan saya kan yang waktu saya cuci muka itu di kamar mandi itu pas sampai itu kayak apa ya? Ya udah saya punya firasat itu gak enak aja gitu di situ. Kayak namanya pendopo kan, kutip tuh orang bertanya-tanya kan, namanya pendopo itu serem gitu ya. Serem itu nggak ada tempat tinggal, apalagi itu jaraknya itu dari pemukiman itu 20 menit. Jauh dong, ibaratnya kalau ibaratnya pemukiman itu apalagi ibaratnya kita mau ke warung gitu, jauh gitu. Nah, 20 menit itu saya lanjut syuting lagi. Ketemu lanjut syuting di lokasinya itu di belakang pendopo, kuburan. Kuburan. Nah, di kuburan itu saya ngelihat kayak tuyul. Sosok tuyul tuh kameramen. Kata saya, kirain mas saya doang kali yang lihat ya. Pas saya mau, oh yaudah bang, syutingnya mulai kayak saya gitu kan. Oke, kata dia gitu. Pas pengen mulai tuh kameramen digoyang-goyangin, iseng dia. Kata dia, ini gempa apa ya? Kata dia gitu. Gempa apa ya? Kata dia gitu kan. Terus saya bilang, lu nggak ngeliat apaan sih lu? Kata dia gitu, kan gak ada apa-apaan. Itu bocah kecil itu lagi mainin kamera dia gitu kan. Oh nggak ada juga, kata dia, lu ngaco lu, kata dia gitu. Lah itu kamera lu goyang. Oh enggak, itu mah kayak angin apa gempa kali, kata dia gitu kan. Oh kagak percaya. Berapa menit kemudian kameramen kemasukan. Nah posisinya itu kan kita lagi jalan syuting tuh, kameramen kemasukan, stop dulu deh, break dulu, kata dia gitu. Dipanggil Ustadz tuh suruh ke sini. Ternyata itu dimasuk sosok itu sosok wanita dia, sosok wanita. Di situ dia jadi kayak nenek-nenek ini sama wanita ini penunggu situ. Jadi dia gak boleh ada yang ganggu. Tempatnya dia itu gak boleh ada yang usil, gak boleh dihancurin kayak gimana gitu. Tapi kan kita kan di situ kan posisinya itu lagi syuting gitu lah kan. Dia itu minta kopi pahit, terus minta kembang lah segala macam, tapi sama Ustadz kagak diturutin. Jangan, kata dia gitu kan. Pas disadarin sama Ustadz, ternyata itu sosok nenek-nenek itu kuburannya di belakang. Si arwah nenek-nenek. Kuburannya itu di belakang ternyata itu. Nah itu pendopo itu tuh sekitar ada kayak udah nggak dihuniin itu yang pertama syuting di situ. Kru saya gitu, katanya udah lama kagak dipakai, udah sekitar setahunan lah katanya kagak pernah dipakai, kagak ada yang syuting di sini lagi, katanya gitu. Kan udah lama banget bang, gitu. Jadi kayak serem lah gitu ya kan, mistis-mistis nggak ada aja di situ. Saya lanjut syuting jam 2 malam tuh. Jam 2 malam syuting lancar segala macam. Kameramen yang tadi tuh istirahat dulu, gantiin kameramen yang lain. Lanjut syuting terus break istirahat, saya tidur. Kan waktu syuting kan istirahatnya cuma 2 jam doang dong bang, bisa kalau tidur. Saya tidur 2 jam, bangun-bangun tuh badan saya tuh panas. Bangun-bangun sekitar jam posisinya itu saya bangun jam 3. Saya break syuting jam 2, saya tidur, bangun jam 3, itu badan saya tiba-tiba panas demam tinggi banget demam saya. Pas dibangunin saya tuh udah ngelihat sosok di depan saya. Di depan saya tuh orang gede, tinggi. Kukunya panjang. Terus saya kagak ngeliat mukanya dulu. Pas dia nunduk ke bawah, tuh nggak tahu sosok apa. Jangan ganggu. Saya di sini kagak ganggu situ. Jangan ganggu. Saya udah baca-baca tuh di dalam hati, jangan ganggu. Pas saya habis itu masih demam tuh, dipanggilin dokter. Masih demam 3 hari saya demam. Supaya saya kagak demam, ya kan dibikinin air sama bapak saya. Ya udah tuh, saya sembuh. Ternyata kan saya kan punya indigo. Saya tuh di situ tuh bener-bener itu nggak nyampe 2 bulan lah, paling sebulan setengah.
itu katanya nggak usah sampai 2 bulan kayak ngaco di sini kata Dikit. Ini udah nggak beres kata Dikit kan. Saya syuting lagi, besokannya pindah tempat lagi ke pemukiman warga, ke tempat warga. Ada sosok perempuan lagi di situ ngikutin saya. Tapi beda ya sama sosok yang perempuan yang di sana ya? Sama. Oh sama? Sama itu. Sosok perempuan itu tuh sama. Dia itu dia minta tolong. Saya nggak tahu tuh dia minta tolong apa. Sosok perempuan itu. Kalau sosok nenek-nenek itu dia ibarat saya suruh pergi dari situ. Kemungkinan warga itu kan banyak dong, kayak rumah-rumah warga itu saya syuting di situ. Itu sosok itu ngikutin terus. Di belakang kameramen nongol. Di belakang kameramen nongol. Tiba-tiba tuh kayak di kameramen itu kayak ada darah netes. Netes kata itu ini koreng siapa sih yang ke kameramen, gak mungkin dong. Ibaratnya ada orang yang iseng ibaratnya netesin di kamera. Tiba-tiba tuh netes darah, tetesan darah. Kata saya, wah ngapain sih lu ngikutin? Maunya apa? Saya gituin. Sampai saya ngomong sendiri tuh, udah kayak orang, ibaratnya kata orang mah kayak orang stres lah kata saya gitu kan. Tapi kan saya kan ngeliat itu sosok gitu dong. Udah, sono kayak pergi. Saya kagak ganggu. Wanita itu ngomong, tolong. Saya nggak tahu dia minta tolong apa. Saya syuting itu sama warga. Neng punya mata batin ya, kata dia gitu, kata warga. Kenapa? Mak, kata dia gitu kan. Bagus, jangan ditutup, kata dia gitu kan. Tuh, dari warga, bukan warga dia ngomong kayak gitu. Saya kagak tahu tuh. Iya mah, makasih. Saya gitu. Saya jawab. Pindah lagi tuh ke pendopo. Balik lagi ke pendopo. Sekali kita syuting di pemukiman warga itu sekitar 2 jaman. 2 jaman kita balik lagi ke pendopo. Saya lagi mau mandi, ceritanya nih mau mandi. Kalau mandi kan posisi shower tuh kan nyala dong. Tiba-tiba tuh shower kayak ada yang ngangkat. Saya mau buka baju, shower tuh ngangkat. Kayak ada yang mau narik gitu. Kata saya, siapa sih ini iseng? Kata saya gitu kan, sampai saya kesel. Saking saya keselnya, saya kan saking ibaratnya udah diikutin terus. Saya gimana ya, kesel aja gitu di kamar mandi. Sampai saya mau mandi aja tuh nggak tenang gitu loh. Sampai saya mandi itu tuh kagak tenang, kayak ngapain sih lu ganggu-ganggu gua? Emang nggak ada tempat yang lain? Ibarat berkomunikasi sama yang lain. Jangan saya terus yang diikutin, saya gitu dong. Kata saya, mau mandi, ini mau mandi, posisi mau mandi, kita gituin aja. Ya udah tuh saya mandi. Masih tiba-tiba anduk saya di luar. Tadinya saya sangkutin di dalam. Itu siapa yang ngambil? Tiba-tiba anduk saya di luar. Lah saya nyarinya di kamar mandi. Selesai mandi tuh. Ini anduk kemana ya? Kata saya gitu kan. Kok kagak ada? Terus saya ngomong dong sama asisten saya. Tolong anduk di mana ya? Kayak tadi saya mau bawa anduk. Iya kakak tadi bawa anduk. Kata dia gitu ke dalam. Anduknya kemana ya kak? Kata dia gitu kan. Di ada tuh. Itu anduk di lemari lagi. Posisinya rapih. Udah di dalam lemari? Posisinya rapih itu anduk. Kata saya, iseng banget sih. Sampai anduk diumpetin. Emang gue kagak boleh apa mandi di sini? Saya gituin kan. Pas saya habis itu ya pakai baju istirahat tuh di kasur. Di kasur saya rebahan. HP saya hilang. Saya tanya dong yang lain. Tanya sama kru-kru yang lain, sama kameramen lain. Bang, lu ngeliat HP gua nggak? Lah, lu setiap itu dibawa-bawa tuh HP. Kata dia gitu kan. Lu taruh mana? Kata dia gitu kan. HP tadi di samping bantal. Nggak ada. Tanya sama asisten saya. Ngeliat HP nggak? Kagak kak. Lah bukannya tadi sama kakak. Kalau sama saya apa? Kalau sama aku mama aku, kata dia gitu. Emang di mana kak? Coba telepon. Telepon kagak ada bunyi deringan HP. Tapi nyambung. Nyambung berdering. Nggak ada bunyi deringan. HP saya dering terus dong. Saya kan takut ada callingan dari siapa. Kagak ada bunyi deringan tuh, sunyi ya kan. Diteleponin sama satu-satu kru. Dering, emang dering, nyambung, di video callin. Kagak ada lampu HP gitu nyala gitu, nggak ada.
Tiba-tiba tuh HP di atas kloset. Di atas kloset kan WC duduk ada di atas kloset di situ HP saya. Kalau itu kan bunyi dong, ya kan? Bunyi dong berdering. Itu posisinya kamar mandi pintunya kebuka. Bunyi dong berdering. Pas saya mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Lah, ini HP ya? Tadi dicari-cariin kok kagak ada, kata saya gitu kan. Terus yang lain tuh pada heboh. Lah itu HP lu di mana? Kata dia gitu kan. Di kloset. Lah siapa yang naruh di kloset? Enggak tahu dah. Sampai HP saya diumpetin itu. Oh, saya tuh nyari ada kali mau hampir sejam nyari tuh HP. Bongkar apa namanya kayak koper, bongkar koper, cari di lemari, nggak ada. Tiba-tiba tuh ada di kloset. Harusnya juga bunyi kan? Iya, harusnya bunyi. Kedengeran dong sama yang lain kalau itu nggak ada. Disuruh saya telepon handphone gua. Dering bunyi. Tapi itu posisinya kagak bunyi, kayak ditekep apa gimana gitu sih, kagak tahu deh itu handphone. Nah itu dari situ aja kejadian situ saya udah kesel aja gitu, udah kagak nyaman di situ. Saya syuting juga udah gelisah, udah nggak nyaman. Terus saya balik lagi syuting. Yaudah yuk syuting lagi kata saya gitu kan. Oke, syuting lagi yuk, kata dia, standby kata dia gitu. Pas habis syuting standby, sosok nenek-nenek nyamperin saya. Bener-bener nyamperin. Itu nggak tahu itu makhluk halus, nggak tahu itu manusia. Dia itu rambutnya putih, kayak pakai baju kebaya zaman dulu gimana. Dia ngomong, jangan di sini, ini rumah aing. Pergi. Jangan di sini. Tuh saya cerita merinding. Jangan di sini. Ini rumah aing. Pergi dari sini. Jangan ganggu aing, kata dia gitu. Padahal kita nggak ada yang ganggu. Sosok itu tuh muncul terus, nenek-nenek wanita itu muncul terus. Nggak ada yang ganggu. Pas besokan harinya udah pengen selesai syuting dong. Udah selesai, berarti udah mau kita pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta nih Kak. Mau pulang ke Jakarta, siap-siap kayak gitu. Kan syuting dulu tuh 2 jam. Pas abis itu kayak apa ya, koper saya diumpetin. Namanya koper kan gede. Benar. Koper saya diumpetin, kata saya gini. Lu ngeliat koper gua nggak? Yang warna biru Kak? Iya. Di sini loh posisinya. Posisinya itu kalau koper saya itu di depan lemari. Koper saya diumpetin. Kata saya, ada aja ya yang ngumpetin, kata saya. Kemarin handphone, kata saya gitu kan. Sekarang koper. Maunya kayak gimana sih? Kata saya gitu kan. Sampai saya ngomong kayak gitu, sampai saya kesel kan. Saya ngomong sama sutradara. Koper nggak ada nih, Pak. Gimana? Emang kamu taruh mana? Nggak tahu saya. Saya gituin dong. Saya posisinya taruhnya di sini. Masa nggak ada? Coba cari yang lain, coba bantu cari tuh sama kru-kru yang lain. Di pendopo yang lain nggak ada. Tuh koper adanya di mana? Di atas makam nenek-nenek. Koper saya. Kok bisa ke situ? Gak tahu saya juga bingung. Kok bisa ke situ? Saya di atas makam nenek-nenek. Itu yang nemuin itu saya sendiri. Saya nyari di belakang pendopo. Posisinya itu kan, posisinya itu siang. Siang-siang? Siang. Posisinya itu siang. Saya nyari di belakang pendopo sendiri, saya udah nyari kan. Namanya saya kesel kan, saya mau berani. Namanya siang kan, nggak ada makhluk-makhluk kayak gitu ya kan. Saya berani. Kok koper gua kok ada di sini sih? Saya gitu kan, saya pengen nangis tuh. Saya pengen nangis, ya ampun, sampai segininya loh koper. Emang mau diapain ini koper, kata saya gitu kan. Nek, koper saya mau diapain Nek? Saya ngomong di depan kuburannya. Saya pengen pulang. Saya gitu. Saya pengen pulang Nek. Nggak usah ganggu-ganggu saya. Saya kagak ganggu-ganggu nenek lagi. Saya gitu kan. Saya juga kagak ganggu-ganggu nenek dari pertama saya ke sini. Saya baik-baik aja. Saya gitu. Saya udah ngomong gitu, misian nih, saya pengen ambil koper saya.
Saya ambil dong koper saya. Itu semua pada kaget. Koper nemu di mana? Kata saudara saya semua yang lain. Mau tahu nggak di mana? Di kuburan. Mau ada kuburan? Tuh, lihat, ayo ikut. Saya sudah ikut tuh di situ tadi. Pada kaget dong. Wah, set kagak beres katanya. Kagak beres, koper aja sampai diumpetin. Kata dia gitu, kagak beres kata dia gitu kan, sampai koper aja diumpetin. Udah yuk cabut yuk kata dia gitu kan. Pas habis itu yaudah yuk kita cabut. Kita pulang, kita di perjalanan tuh Kak. Di perjalanan. Ban pecah. Jarak jauh dari pendopo sama kita jalan baru berapa meter kayaknya tuh, kagak terlalu jauh dari pendopo. Ban pecah tiba-tiba meledak. Suara apa itu ya kata saya gitu kan. Cek coba. Kan dicek tuh. Sama yang laki-laki. Dicek. Pecah nih bang kata dia gitu kan. Kok bisa? Itu padahal aman loh. Kita ke Jakarta, dari berangkat Jakarta itu ban aman. Dari berangkat dari Jakarta ban aman. Dari perjalanan aman. Pas pulangnya kenapa ban pecah? Ban pecah. Ada ganti serapan dong. Ban pecah nggak ada serapan. Itu tiba-tiba sosok perempuan itu nongol lagi. Nongol lagi tuh dia nongol. Padahal siang itu nongol. Kata saya ibaratnya saya pengen nolongin tapi saya kagak tahu mau nolongin apa gitu ya kan. Saya bilang udah. Saya mau pulang, saya gitu kan. Sampai teman saya, ngomong sama siapa sih? Kalau tadi gitu kan. Nggak ngomong sama siapa-siapa. Jangan kayak orang gila apa? Jangan ngomong sendiri, kata teman saya gitu. Kata saya, lah siapa yang kayak orang gila? Orang saya mau ngomong tuh sama cewek cantik, saya gituin. Sama cewek cantik tuh, kagak ada, lu ngaco lu, kata dia gitu kan. Siang-siang kayak gini kagak ada, katanya gitu. Emang ada itu? Minta dia tolong kok, kata dia gitu. Pulang tuh saya, pulang sampai di teror itu sampai ke rumah. Diikutin berarti ya? Diikutin tuh sampai ke rumah. Saya pulang, turun dari mobil, koper dibawa, ada sosok suara itu lagi minta tolong kata saya. Ih ngapa sampai rumah? Saya gitu kan, saya kesel banget. Udah nyampe rumah, gak usah diikut-ikutin. Saya gituin kan. Sampai anak saya itu gak bisa tidur. Biasanya kan tidur anteng gitu ya kan. Dia mintanya keluar, nunjuk keluar. Mau keluar anak saya. Kata bapak saya nanya, bawa siapa? Lah saya bingung. Bawa siapa apanya? Saya gituin kan. Tuh di luar ada, kata dia gitu. Nggak ada. Itu di luar ada, kata dia gitu. Kagak bawa siapa-siapa pak, kata dia saya gitu. Kalau saking saya keselnya kagak bawa siapa-siapa saya. Nggak ada bawa siapa-siapa. Itu di luar. Pas saya itu sosok itu lagi, yang perempuan. Dia minta tolong sama saya. Pas habis itu saya keluar. Saya bilang, maunya apa sih? Saya gitu. Maunya apa? Saya nggak ganggu kamu. Saya nggak ganggu kamu. Saya nggak ibaratnya ngejail, nggak usil sama kamu. Tiba-tiba kamu minta tolong sama saya. Tolong. Sambil nangis dia. Posisi itu sambil nangis wajahnya tuh. Sambil nangis. Tolong, kata dia gitu. Saya nggak bisa nolongin. Kita beda alam. Saya nggak tahu kamu siapa, dan saya juga nggak tahu kamu dari mana, minta tolong sama saya. Terus abis itu saya dibersihin tuh, badan saya semuanya dibersihin. Sosok itu tetap katanya minta tolong, nggak mau pergi. Dia cuma ngomong minta tolong aja? Iya, minta tolong. Akhirnya dia berkomunikasi sama bapak, ada itu jenazahnya itu belum dimakamin, dia minta tolong. Dia korban perkosaan. Berarti belum dikubur. Iya. Itu kalau belum, apa tahu nggak dia di mana? Dia itu berkomunikasi sama bapak, katanya itu dia tuh di daerah situ juga, Kuningan, Jawa Barat.
di pendoponya di itu. Itulah ya. Iya, benar. Cantik dia, wanitanya cantik. Dibilang ibarat kata kayak orang tuh kayak Madonna situ loh. Kayak apa ya? Kayak orang yang paling cantik banget di Madonna kampungnya. Madonna iya, kampungnya gitu. Jadi cantik banget itu, benar deh cantik. Itu minta tolong sama saya. Oke. Berarti emang dasarnya si sosok wanita ini emang dari wilayah situ ya. Benar, itu di wilayah situ. Jadi itu dari pertama saya syuting itu yang ditarik bangkunya itu kayaknya itu sosok dia juga yang iseng sama saya. Tapi untuk ini makamnya berarti belum dimakamin apa gimana? Belum. Nah itu jenazahnya di mana? Saya nggak tahu jenazahnya di mana. Masih ini juga misteri ya. Masih 50-50 ya. Apakah dulu dia dengan cara mohon maaf ya, bisa ada jadi. Barangkali ada yang hilang ya maksudnya. Iya, bisa jadi kayak tubuhnya. gitu. Makanya. Nggak mungkin juga sih soalnya kalau satu badan misalkan nggak dikubur kan kayaknya kelihatan banget gitu. Iya bisa jadi kayak makanya kan kata saya, saya nggak bisa nolongin. Kita kan di dalam. Benar. Tapi dia nggak ngasih tahu info apa selain dia minta dikubur gitu. Dia itu minta tolong itu karena jenazahnya itu belum dikubur gitu. Saya kagak tahu jenazahnya itu dikuburnya ditaruhnya itu di mana gitu loh. Saya kan nggak tahu ibaratnya dia tuh tinggalnya di daerah mana gitu. Jadi dia minta tolong kayak gitu doang. Cuma setengah-setengah lah ya. Nah itu dari situ pas saya dibersihin kayak gitu, itu sosok itu tuh kayak saya mimpi juga. Jadi kayak saya dibawa mimpi ke alam media. Jadi dia itu dulu tuh jadi kayak di dalam mimpi saya itu dia itu kayak pulang kerja itu digangguin kayak preman-preman kayak gitu loh. Preman-preman kayak gitu, makanya kata saya pengen nolongin juga saya bingung gitu. Menolongin itu posisinya itu kan saya nggak kenal gitu. Susah juga lah maksudnya kalau mau nyari tahu lebih dalam lagi kan kan susah juga bener-bener. Gitu. Nah untuk sosok si nenek-nenek ini juga apakah dia orang sana juga? Iya, nenek-nenek itu sosoknya itu kayak penunggu situ loh, pendopo situ. Ibaratnya itu sesepuh situlah gitu. Sesepuh situ ya. Udah lama lah ya, menunggu lama. Udah lama ya. Jadi itu makamnya itu juga di belakang pendopo itu. Entah itu yang punya, entah siapa itu saya nggak tahu. Nggak ada info yang diketahuin kayak gitu. Nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang cerita. Nah tadi syutingnya belum dikasih tahun berapa sih Mbak? Tadi lupa kayaknya. Itu syutingnya itu di tahun 2023. 2023 ya. Oke, tadi kan bulannya udah dikasih tahu ya. Cuman tadi tahunnya belum nih. Iya, lupa nanya 2023 tadi. itu. Oke, 2023. Nah, kalau untuk keluarga sekitar pernah ada yang nyamperin ke situ nggak? Maksudnya kayak pernah nanya atau gimana gitu? Warga kampung situ? Kalau warga situ sih enggak, karena itu pendopo itu tertutup banget. Jadi itu warga itu nggak boleh nanya-nanya tentang pendopo itu. Warga itu pendopo itu tertutup banget. Jadi nggak boleh nggak ada yang dikasih tahu info-info tentang pendopo itu kayak gimana nggak ada. Nah kalau untuk pemiliknya ini nggak diketahui nggak, maksudnya siapa? Pemiliknya itu emang orang situ juga, orang Kuningan juga gitu loh, orang Kuningan juga. Tapi siapa-siapanya saya nggak tahu kan, namanya saya di situ mas syuting, saya kagak tahu gitu. Jadi warga di situ juga kayak sering ditemuin sosok nenek-nenek gitu. Jadi kayak dia jalan mau main ke pendopo itu, jadi sering nenek-nenek itu tuh nampakin doang, tapi dia nggak ngomong apa-apa, katanya nenek-nenek itu. Oke. Gitu. Nah, berarti juga tadi kan pendoponya udah lama ya kan kosong ya. Tapi Mbak nggak tahu ya dari kapan kosongnya? Nggak tahu. Itu setahun itu kosong. Jadi pas masih aktifnya itu kan orang-orang kan pada syuting di situ semua gitu ya kan, yang film-film horor yang lain gitu. Jadi yang udah nggak aktif itu katanya tuh setahun gitu. Oke. Nah ini kalau boleh tahu nih pendoponya ini lega berarti luas atau? Lega, dia itu ada 6 pendopo. Jadi yang sebelah kiri itu 3, di sebelah kanan itu 3. Jadi tengah-tengah itu sebelah sana itu kayak hutan, terus sebelah kirinya itu kuburan.
Tuh, gokil sih. Bagaimana serem ya tengah-tengah hutan begini. Jadi itu kuburannya itu kuburan kayak warga gitu deh. Oh, iya, warna kelas itu ya. Nah mungkin apa yang dekat-dekat situ kuburan keluarganya Dede juga gitu. Iya, kayaknya itu soal kuburan itu. Tapi ada kemungkinan nggak yang si punya ini keluarganya ada yang meninggal juga di situ? Apa nggak tahu informasi apa-apa? Nggak tahu saya. Jadi saya tuh yang saya dapat info dari warga itu cuman sosok nenek-nenek itu aja emang ada. Oke. Emang ada dia. Nggak tahu itu sosok nenek-nenek itu hantu apa orang, saya juga nggak tahu. Tapi wujudnya maksudnya kayak manusia. Manusia wujudnya. Dia cuma ngasih tahu tadi katanya jangan suruh pergi ya. Persis ya, suruh pergi katanya jangan di sini rumah aing itu kan rumah saya gitu. Jadi pakai bahasa Sunda dia. Oke, nah tadi yang sosok yang pas Mbak lagi sakit nih yang tinggi gede ya. Gede. Itu cuma sekali doang nampakinnya atau? 2 kali. Oh 2 kali. 2 malam itu saya dinampakin. Wujudnya kayak apa ya? Kayak dibilang gundurwo. Iya, kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi karena tadi kan ada tanduknya juga ya. Ada tanduk gede, matanya itu kayak gede banget ya, pokoknya gede. Mbak doang yang lihat, yang lain ada yang lihat? Nggak ada. Susah juga tuh, ngeri juga. Tapi pas Mbak sakit itu dia tempelan, berarti ya? Yang Mbak sakit enggak, kayak saya sakit itu kayak sosok itu tuh kayak kita tuh kayak direp-repin gimana sih gitu. Jadi kita ngelihat sosok gede tinggi, tapi kita tuh nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Gitu ya. Jadi itu bisanya tuh di dalam hati. Boleh juga ya. Berarti nggak bisa geraknya pas ngeliat sosok ini. Sebelumnya maksudnya normal aja. Normal. Gila juga. Tapi ini sosok ini nggak ngomong apa-apa ya, maksudnya cuma nampakin aja. Tapi dia itu kayak marah gitu, kayak matanya kan marah gitu, kayak marah. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu loh. Nggak bisa bicara. Oke, itu dia tadi nih cerita Mbak Hari ini nih mengenai syutingnya di daerah Kuningan. Iya, Jawa Barat. Kuningan itu Jawa Barat ya. Oke, dan di sana adalah 1,5 bulan ya. Iya, 1,5 bulan. Kurang lebih 1,5 bulan dan nginep ke sana dan tadi ada beberapa penampakan lah. Nah, iya, ekstrim banget. Mbak Riri kacau. Terima kasih banyak nih Mbak Riri. Iya, terima kasih banget kakak udah suruh bercerita di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak juga nih udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, itu biasa nih gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Mbak Riri di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Riri juga pamit undur diri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.